Aluna yang patah hati hanya bisa melamun dan menangis. Dia kembali teringat pada Galaksi yang selama ini selalu ada di saat dia sedih. Tapi kini Galaksi pergi dan tak ada kabar sama sekali. Bahkan spam chat darinya belum juga sampai kepada Galaksi. Galaksi tidak pernah online. Tiba-tiba seekor kuda datang ke arahnya. Aluna terkejut. Dia melihat Galaksi duduk di atas pelana kuda. Aluna tersenyum lebar dan memanggil nama Aksi. Dia sangat bahagia karena akhirnya Aksi kembali. Akhirnya Feli benar-benar menggunakan kostum gula-gula untuk menemui Ezra. Dia sama sekali tidak peduli pada perasaan Aluna yang kini patah hati. Dia sudah mantap untuk mengaku sebagai gula-gula pada Ezra. Ezra sendiri merasa surprise setelah bertemu dengan sosok gula-gula. Sudah sejak lama dia ingin bertemu langsung dengan gula-gula setelah selama ini mereka hanya ngobrol melalui chat room. Ezra speechless. Dia tidak menyangka akhirnya bisa bertemu langsung dengan gula-gula yang menggunakan kostum gula-gulanya. Gula-gula benar-benar datang ke Taman Kencana untuk menemuinya dan ini bukanlah hanya sekedar mimpi belaka. Diam-diam Aluna juga datang ke Taman Kencana karena dia tahu Ezra dan Feli janjian untuk bertemu di sana. Aluna benar-benar kecewa pada Feli yang begitu lancang memainkan akun gula-gula sehingga dia berhasil dikalahkan oleh Ezra. Dulu gula-gula pernah membuat kesepakatan dengan Ezi. Jika Ezi bisa mengalahkan gula-gula, maka gula-gula akan bersedia kopdar dengan Ezi. Kini Feli malah membuat gula-gula kalah sehingga dia memiliki alasan untuk bertemu dengan Ezra dan mengaku sebagai gula-gula. Feli bahkan meminjam kostum gula-gula milik Aluna dan juga sarung tangan hadiah dari Ezra. Aluna tidak kuasa menahan rasa sakit di hatinya. Dia telah patah hati dan dengan terpaksa harus mengikhlaskan Ezra bersatu dengan Feli. Aluna harus bisa move on dari Ezra. Pak Arman tidak mau menyerah begitu saja kepada Pak Ibrahim. Dia tidak gentar walaupun Pak Ibrahim membawa sepucuk senjata api. Yang dia herankan adalah dari mana Pak Ibrahim mendapatkan senjata api itu. Dia memukul mundur Pak Ibrahim. Dia bertekad untuk menghabisi nyawa Pak Ibrahim yang saat ini telah kembali untuk menuntut balas kepadanya. Pak Omar tidak bisa lagi menahan gejolak di dalam dadanya. Dia sadar dia telah jatuh cinta pada Bu Asti. Getaran di hatinya ketika berada di dekat Bu Asti sangat berbeda ketika dia sedang bersama dengan Bu Novi maupun Tante Sita. Selama ini hanya almarhumah Widya, wanita yang benar-benar dia cintai dan tidak akan pernah bisa dia lupakan. Pak Omar menikah dengan Bu Novi bukan karena cinta. Pak Omar juga berselingkuh dengan Tante Sita hanya untuk memperalatnya memata-matai gerak-gerik Pak Arman. Tetapi ketika berada di dekat Bu Asti, getaran cinta di dadanya kembali muncul. Pak Omar mengajak Bu Asti makan siang dan mulai mengungkapkan perasaannya. Hal itu membuat Bu Asti syok. Bagaimana mungkin Pak Omar bisa jatuh hati padanya yang hanya seorang pembantu? Dan Bu Novi serta Feli sudah sangat baik padanya dan Aluna. Mana mungkin Bu Asti tega mengkhianati mereka? Bu Asti teringat kata-kata Aluna yang memintanya untuk menjauhi Pak Omar dan tidak pernah menaruh hati padanya. Tapi Pak Omar meyakinkan Bu Asti bahwa dia serius dengan ucapannya. Dia meminta waktu pada Bu Asti untuk membuktikan cintanya.